Sekadar informasi guys, dia kalau ditanya bukan McLaren lu warna apa bos? Pesawat lu ada berapa bos? US sama Iran, itu kalau yang namanya perang beneran, itu udah tembak-tembakan terus. Tapi ini kan tembak-tembakannya itu cuma drama Korea doang di awal gitu. Nah, Gambaran bro, prediksi bro ini kapan ini berakhir bro? perang-perangan ini, Iya perang-perangan ini kan tarik ulur terus kan, damai gak damai, damai gak damai. Kayaknya pasar kan naik turun, Iya, naik turun, iya, naik turun. iya. Kita ngomong tanpa ada bicara tentang, oh Indonesia jelek, Indonesia suram. Kita ngomong tentang perputaran uang. Jadi ada kemungkinan nanti kan sekarang kita nih merah sendirian nih, semua lagi hijau. Jadi ada kemungkinan ketika market global atau Asia itu merah, kita nanti hijau sendiri. Dan itu pernah terjadi dulu. Pernah terjadi. Pernah terjadi. Bulan lalu diajarin Andri Hakim masuk saham lokal ya bro ya. Gue dari kripto melihat ke saham lokal itu lebih gampang Oh, bro. cuma gini toh. Iya, oh kayak gini. Sabtu Minggu kita masih kerja bro. Andri kan Sabtu Minggu pacaran. Pacaran. Tapi aku nggak punya waktu dan aku nggak ada suhu yang tak tanyain. Ngajarin untuk kripto. Nah, Oke. Habis saiki gini ketemu ya kita toh? les private Les untuk Prof private. Gemma. Gitu. Nah kira-kira bro, dengan pelemahan kurs ini, target lu sendiri berapa titik terlemah kita dan apakah mungkin terjadi reversal dalam waktu midterm ini? Karena Dari Hakim sama Gemma, ya, sama-sama bank yang belakangnya I gitu. Iya, iya. BMRI sama BBRI. BBRI. Nggak ada benar, nggak ada salah. Bokap gua beli dua-duanya, Bank Mandiri sama BRI. Ipar gua nggak beli. Belinya Bitcoin. saham apa yang industri sektor apa yang menarik untuk dikoleksi selain big banks atau Prof hanya rekomend untuk big bank aja? Kita lihat Apakah sektor AI ini sudah bubble atau baru mulai seperti internet di zaman 98 bro? AI is the new world order. Kripto sekarang Bitcoin terutama ya, bottomnya di angka berapa bro? Januari 2027. Yo guys, balik lagi kita hari ini kedatangan tamu yang sangat terhormat. Wah. Suhu. Siapa lagi kalau bukan Prof Gemma? Kasih tepuk tangan dong. Beliau ini sudah berkecimpung di dunia market ya. Udah dari tahun berapa bro ya? 2006 akhir. 2006, berarti udah 20 tahun Dua ya, bro, dekade, ya. iya. Wah. Gue ini udah follow dia even sebelum gue mulai konten bro. Oh gitu? Iya, gue ini follower setia lo bro. Jadi gue udah follow lu, waktu follower gue tuh masih ratusan bro. Waduh, masih waduh. 100 orang, oke. 1000. Gue tuh udah follow lu. Tapi mungkin lu nggak notice bro. Karena aku nggak pernah tahu kripto kan. Iya. Jadi saya ini dari dulu selalu nontonin konten lu bro. Waduh, Analisa kamsia. lu, YouTube lu. Gue juga nonton. Oke. Jadi ini sebuah kehormatan. Waduh, aku Kantor yang kita di terhormat Thrift nih. kedatangan seorang Profesor Gemma guys. Ya. Thank you. Nah mungkin bagi anak-anak kripto kan yang belum tahu bro sedikit intermezzo lah bro. Sebenarnya lo ini basicnya gimana dan sekarang lo ini heavy-nya di mana gitu bro. Biar anak-anak kripto yang mungkin kan belum tahu Prof Gemma ini siapa bisa dapat gambaran kan. Sekadar informasi guys, dia kalau ditanya bukan McLaren lu warna apa bos? Pesawat lu ada berapa bos? Tadi ngobrol katanya pesawatnya ada 10 soalnya. Saya buat Thrift Mania, saya adalah praktisi pasar modal sebenarnya. Jadi lahirnya dari capital market, stocks market dari 2006 akhir tuh saya udah mulai belajar, tapi mulai masuk ke market tuh di 2007. Nah, Oktober lah mulai beli saham pertama. Tujuan saya masuk market tuh karena pingin mendanai hobi saya, yaitu hobinya penerbangan. Saya ini anak Surabaya juga, jadi kita satu kampung yang bercita-cita pingin jadi airline pilot pada dasarnya itu. Cuma nggak ada duit. Akhirnya ya masuk ke pasar modal kecebur kan. Ya keterusan sampai sekarang. Terus tahun 2008 kena awal-awal 2008 tuh bulan Desember, Januari kan mulai tuh market mulai jatuh. Itu kena subprime mortgage pertama kali tuh. Jadi beli saham bukannya untung langsung buntung waktu itu. Nah, akhirnya saya menyesal kenapa seperti ini. Mulai belajar tuh. Jadi setelah belajar baca buku karena dulu tuh nggak ada yang kayak sekarang YouTube apa kan belum ada ya. Jadi kita belajar terus kemudian Tuhan baik aku dikasih kesempatan untuk melihat fenomena bahwa oh ternyata yang membuat aku hancur itu karena timingku nggak pas. Either saya telat atau kecepatan sebenarnya itu. Terus saya riset ternyata di Amerika itu ada yang make tentang planetary system dan lain-lain itu. Jauh sebelumnya William Delbert Gann dulu. Untuk dikonekin ke market, bro. market. Analisa market. Betul. Itu nyambung nggak sih bro? Nyambung. Jadi memang Beneran nyambung ya? Iya, nyambung. Jadi memang sebelum saya itu dari 100 tahun sebelumnya sudah
sudah kepake itu. Memang barang. teori itu sudah ada ya. Karena sudah kan ada. yang sering di hate comment dari netizen kan nggak percaya adanya astronaci itu lah Iya, bro dengan iya. planet-planet kok apa hubungannya sama market. Betul. Jadi kan waktu itu ya saya juga nggak percaya. Terus setelah saya ngelihat ini kok gila-gilaan nih, apalagi karya-karyanya Gunn ya. Terus kemudian dari situ saya dapat buku, bukunya itu David Bowden dari Australia. Dia yang nerusin keilmuannya lah gitu. Terus akhirnya saya pelajarin, saya menemukan beberapa hole, kesalahan-kesalahan, ketidaksempurnaan di situ yang akhirnya saya coba perbaiki. Nah itu di 2009 akhirnya saya keluarin Astronaci itu, keilmuannya, dasarnya. Nah sejak saat itu kita fokusnya adalah 4D kan, ada makroekonomi, mikronya fundamental karena di saham ya, Iya, betul. terus kemudian technical dan astrologinya itu untuk menghitung. Oh, jadi ini guys yang perlu diklarifikasi, diluruskan bahwa teorinya bukan cuma astronaci doang, Iya. ada makro, mikro, sama Iya, teknikal, nah, digabung dengan digabung. astronacinya. Astronaci itu astrologi dan Fibonacci. Oh. Jadi astronya itu menghitung time, Fibonacci itu untuk ngitung range pergerakan harga. Jadi price sama time itu ketemu sebenarnya itu. Sehingga kita bisa tahu nih, kayak misalnya pas COVID itu yang meledaknya itu ketika market lagi hancur-hancuran. Itu saya live, saya bilang market tuh bottom tanggal 24 Maret 2020 tuh end of the game gitu. Dan ternyata benar naik Itu terus. benar, Terus oke. waktu 2011 itu saya dihubungin Forbes. Jadi pertama kali saya masuk Forbes itu bukan di frame sebagai wah success before 30. Kalau Iya, sekarang kan iya, ada iya, itu di challenge. Saya dengar di Indonesia ada yang pakai gitu kan. Ya udah kita mau liput lu, tapi masukin analisis 1 bulan ke depan ya IHSG itu di harga berapa, di tanggal berapa. Waduh, aku takut juga nih kalau aku salah kan di print di majalah itu. Iya, iya, iya. Ya wis lah, cacing naga lah. Gitu kan, aku mikir. Niru Koko Andri ya, Ini cacing-cacing dihakim naga-naga deh. ya. Aku juga bukan siapa-siapa kan. Iya, Ya udah aku akhirnya tulis di situ 4.100 tanggal 22 Juli, 25 Juli itu aku tulis. Itu hari Senin gitu kan. Dan ternyata hari Jumatnya kena 4.100. Itu 1 bulan sebelum. Nah, sejak saat itu saya mulai go internasionalnya karena itu. Jadi 2010 saya udah jadi analis di UOB Kay Hian waktu itu. Oh, sekuritas ya berarti. Sekuritas. Jadi analis yang khusus untuk analisis dari segi time dan seterusnya. Aku dikasih kesempatan, dikasih panggung waktu itu kan. 4 tahun, terus aku buka cabang sekuritas. Udah, tapi pada saat itu kita udah masuk ke futures market. Jadi April 2008 itu saya mulai masuk ke forex, ke gold. 2008 udah di forex dan gold ya. Udah, karena ada teman saya almarhum tuh dia ngajarin itu juga gitu, maksudnya yuk kamu cobain di forex gitu. Nah itu udah mulai berjalan. Jadi memang kita research company dasarnya. Yang kita layanin tuh awalnya adalah hedge fund, terus asset management, terus mulai merambah ke retail. Ya sampai hari ini akhirnya gitu. Jadi kalau dipertanyakan beliau ini sudah bahasa kasarnya malang melintang ya, bro, Malang ya. melintang, Malang melintang sakit-sakitan. persilatan dunia finansial Benar, kita. benar. Ya. Jadi memang yang paling mengerikan tetap kalau menurut saya 2008 sih. Oh ya, Itu sadis. everything. Untungnya gua baru masuk market 2009. Wah, pas enak-enaknya. Iya. Aku pas 2009 habis duitku, kena 2008. Iya, iya. 2009 aku baru mulai belajar, bro. Oke. Mulai belajar dikit-dikit, tapi mulai masuk besar itu di 2014. 14 ya. Tapi untungnya nggak waktu pas krisis Pas itu. krisis, iya. Dan 14 pun setelah 13 krisis itu. Iya, iya. Waduh. Jadi puji Tuhan untungnya dapatnya yang pas Pas momennya. ya. Nah, Siap. Dan sekarang kita masuk, bro, ke dalam sektor makro kita, bro. Nah, tentu kita tahu sekarang bahwa AS dan Iran ini kan sedang, ya kadang beritanya damai, kadang menyerang, kadang lanjut, kadang damai. Seperti pasar ini digoncang-goncang. Nah, kalau menurut bro sendiri, secara gambaran, bro, prediksi bro ini, kapan ini berakhir, bro? Perang-perangan ini. Iya, perang-perangan ini kan tarik ulur terus kan, damai gak damai, kayaknya pasar kan naik turun, Iya, naik turun, iya, naik turun. iya. Terutama barrel kemarin kan oil sempat nyentuh 120 kan Iya, titik tertingginya. Nah, kalau dari pandangan lo sendiri, secara analisa ya bro, apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan US dan Iran? Apakah mereka akan melakukan tarik ulur terus atau ada prediksi damainya kira-kira kapan atau Jadi gimana? bulan April itu saya produksi sebuah model namanya Eye of Future, itu teknologi kita Iya, gitu. iya. Jadi kalau ada beberapa siklus astrologi yang saya masukin ke software, Iya. itu nanti setelah di format tuh akan kelihatan kayak siklus besar naik gelombangnya gitu. Dan bottomnya itu kelihatan kira-kira di Juni minggu kedua sampai Juli, ya.
Nah, artinya kalau market itu benar-benar bisa berbalik seperti itu, di April itu saya berpikir kemungkinan besar selesainya itu di bulan Juni. Which is kemarin sebenarnya udah sempat gencatan senjata, Ya. udah selesai dan bahkan udah selesai Ya. kan. Tiba-tiba ada friction lagi. Ya. Cuma kemungkinan ending dinyatakan